bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanyalah sama Tuhan. Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini di Pro 4 RRI Makassar, dan kebersamaan kita siang hari ini kita akan bersama dengan narasumber, dan kita bersama dengan Andi Yahyatullah Muzakir SE, beliau dari Komite Sastra Dewan Kesenian Sulsel. Hari ini kita mengenai tema khusus Astacita Ekonomi Digital, mengenai topik kita pelestarian budaya melalui ekonomi digital. Baik, kita coba dulu menyapa, saya panggilnya Yahya. Assalamualaikum Yahya. Waalaikumsalam. Apa kabar deh? Alhamdulillah baik. Baik. Baik Okay. Kak Anti. Lengkapnya tahu. Oke, deh Yahya, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Yahya sendiri sebagai alumni Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis, sekaligus aktif di dunia kesenian. Silakan Yahya. Oke, terima kasih Kak Anti. Iya. Eh, Dari mana latar belakangnya? Iya. Saya lihat Kak Anti antusias banget ini. Iya dong. Saya ikut bersemangat juga. kalau Iya lah, ini. masa tidak? Oke, lanjut. Jadi latar belakang saya Kak, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke. Bisa terbilang jurusan ini jurusan paling tertua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berjalan kemahasiswaan saya secara akademik, di sisi lain saya aktif di lembaga kemahasiswaan. Oh, oke. Ya, saya pernah menjabat sebagai ketua BEM Wah, Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. Wah, oke. periode 2021-2022. Oh, baru dong. 2002, 23, 4, 5, 6. Baru. Oh, oke, Iya, oke. masih Anak muda. baru, masih muda. Anak baru Kanti. Anak baru di bawah kita, Bebe. Oke. Lanjut terus. Ya, selain aktif di situ, di dalam juga ada lembaga kemahasiswaan di kampus, lembaga IMM dari oke. Muhammadiyah ini. Oh, Artinya dari kemahasiswaan saya aktif di lembaga kemahasiswaan itu. Saya belajar, menyesap informasi, berpengalaman, mendapat pengalaman. Yang paling penting sebenarnya berjejaring itu. Kita terkonek dengan teman-teman mahasiswa dan dunia secara luas. Oh, apalagi di dunia seni. Selesai itu kan. Oh, oke, belum. Oke, lanjut. Lalu ya. Selesai. Banyaknya di tangga-tangganya ya. Iya. Oke, silakan. Selesai dari dunia kemahasiswaan, dari kampus. Dan alhamdulillah 5 tahun saya berproses di Unismu. Puncak organisasi saya pernah menjabat sebagai ketua BEM. Iya. Di sisi lain, alhamdulillah bisa mendapat predikat sebagai mahasiswa terbaik di jurusan saya, Ibu. Jadi saya dapat kedua-duanya, akademiknya dan organisasinya. Alhamdulillah. Pantas dia bisa bicara di sini. Badan Eksekutif Mahasiswa itu selalu lantang di tengah manapun dia berada. Bener. Oke, Kita oke. perjuangkan hak-hak Iya. orang. Semangat mahasiswa. Hidup mahasiswa. Saya di era-era itu juga semangat-semangatnya untuk begitu ya. Semangat-semangat pada saat di instansi. Oh. Pasti Kak Anti juga nostalgic, refleksi. Iya, ke belakang. karena sempat juga terlibat di organisasi kampus. Tapi tidak usah bahas saya, kita bahas Anda. Oke. Lanjut. Setelah di IMM, lalu apalagi ke seni? Selesai itu saya aktif di dunia ini. Selesai di sini Kanti, lanjut S2 Oke. di Unhas. Ambil jurusan yang sama juga, ekonomi sumber daya. Lalu? Biar linear gitu, jadi kita ambil ekonomi juga. Di sinilah saya tinggalkan Unismu dan membuka jejaring keluar. Jadi saya tidak tinggal mentok di dalam Kanti. Oh, baik. Saya keluar, belajar, berpengalaman dan ketemu sama orang-orang
Makassar lah. Oh, Kita oke. membuka diri keluar berjejaring. Nah, disitulah saya sadar bahwa ternyata yang paling penting di era-era seperti kami anak muda ini pengembangan diri. Oh, oke. Nah, saya menganggap bahwa kesenian ini tempat yang paling tepat untuk mengembangkan diri, mengekspresikan diri, mengenal diri. Masuklah saya ke dunia kesenian. Oh deh. Oke. Lanjut terus. Iya, Kanti. Sampai di situ ada langkah-langkah lagi yang lainnya dilakukan. Nah, disitulah perkenalan dengan para seniman-seniman Kota Makassar. Saya melihat betul itu bahwa ternyata di sini kita selain daripada mengekspresikan diri, kita sadar bahwa ternyata kita punya potensi yang bagus dikembangkan itu di wilayah sini. Saya memiliki kesadaran itu. Saya melihat bahwa ternyata seniman ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bisa mandiri berpikir, dan yang paling penting dia memberi kontribusi untuk masyarakat. Iya tuh juga. Cocok Ki. Mantap. Nah, itu yang membuat saya tertarik masuk Kanti, dan alhamdulillah pada era Pak PJ Bahtiar Baharudin, nah, masuklah saya Dewan Kesenian Sulsel. Karena selama ini suka membaca karya sastra, sering juga membuat konten di Mimbar Sastra Makassar. Salah satu semacam komunitas saya, Mimbar Sastra Makassar sama anak-anak Makassar Voice. Di situ saya aktif buat konten tentang sastra, pengembangan diri anak muda. Masuklah saya Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, Komite Sastra. Oh begitu. Iya, Kanti. Dan akhirnya sampai sekarang ini. Sampai sekarang dia perdenya 2024-2029. Oh begitu. Oke. 5 tahun. Wah, masih lama perjalanan ya ke sana ya. Iya. Oke, apa kita masuk nih? Apa yang dimaksud dengan pelestarian budaya dalam konteks hari ini? Apalagi kan salah satu dari BEM banyak sekali yang diikuti dan lain sebagainya. Ini pengalaman-pengalaman apalagi di seni di Unhas ya. Oke, silakan ya. Apa itu? Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian budaya kan, ini penting banget. Karena bicara tentang budaya, kita bicara tentang nilai-nilai. Oke. Nah, nilai-nilai yang terkenal di Makassar ya, Bugis dan Makassar ya. Keberanian, kejujuran, kerja keras, lempuk geteng, sirik napace. Jadi bicara tentang budaya, kita bicara tentang nilai-nilai. Bicara tentang nilai-nilai diri kita, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai lingkungan kita, dan dari nilai-nilai ini kita mengenal diri kita, mengenal sejarah kita. Jadi sangat penting dalam hal melestarikan, karena kalau kita tidak melestarikan nilai-nilai ini, kita akan hilang dalam dunia kita sendiri. Betul, cocok Ki. Jadi begitu kan? Karena kalau kita bicara tentang budaya, apalagi Perompat itu mengangkat selalu tentang budaya dan seni, dan juga apapun yang berkaitan dengan pelestarian budaya itu sendiri. Banyak sekali kalau kita melihat anak-anak muda zaman sekarang itu yang sudah tidak mengetahui budaya-budaya, apalagi kayak geteng. Apa itu geteng? Iya. Kita kayak hilang kan? Iya, dia tidak tahu itu apa itu geteng. Dia tidak tahu itu apa itu namanya budaya tapi sih masih ada ya sebenarnya, tapi masih sedikit tergerus ya. Masih ada tapi sedikit. Pokoknya aca. Itu tidak tahu benar Kak. Dan ini kan pada dasarnya nilai-nilai ini yang menonjol di kita. Aca, ada Pak JK misalkan. Warani, keberanian kan ada Jenderal Yusuf, Sultan Hasanuddin. Kejujuran banyak lagi tokoh-tokohnya yang menonjol dengan nilai-nilai ini. Itulah ya makanya alhamdulillah ya terjun ke dunia seni. Oke. Masih belajar kan? Semoga nanti bisa mempelajari dan banyak harus diajarkan gitu. Amin. Oke. Nah, kalau dari sisi ekonomi digital sendiri, mungkin bisa menjadi jembatan kah untuk pelestarian budaya itu sendiri. Apalagi kita lihat media sosial saat ini itu cukup berkembang pesat dengan banyak aplikasi dan juga banyak sekali ya namanya orang bilang berkembang di dunia teknologi. Silakan. Sebenarnya di sini mintinya kan, karena era hari ini adalah era teknologi digital, jadi apapun itu selalu harus diadaptasikan kepada media digital. Jadi dalam hal pengembangan ekonomi di sini harus bertransformasi, adaptasi ke dunia digital. Di sini intinya era hari ini kalau kita ingin survive, kompetisi dan lain sebagainya. Tapi dari pesannya orang tua dulu memang pesannya bahwa kita harus siap bersaing. Benar Kak.
Ada kan pesannya seperti Iya, itu. iya. Kuale yang atala natualia. Ia mengajarkan kita kalau kita sudah mengarungi lautan, kita jangan kembali lagi begitu ya. Menurut Anda apakah ini juga salah satu konteks dalam membuat media itu harus memamerkan beberapa konteks-konteks pesan orang tua dulu? Benar Kak. Seperti hal nilai-nilai yang kayak pernah kita dengar di Bugis sendiri. Tari meti kalau furami rede. Oh iya, oke. Tahu. Iya. Biarlah dia mendidih, ya. Dan itu apa ya? Meti itu Kak kayak surut. Surut gitu. ya. Nah, biar mie kering tapi yang jelas sudah mendidih, Didih, sudah panas begitu ya. Iya. Artinya kita harus berjuang setotal-totalnya, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Apapun hasilnya yang jelas perjuangan itu telah kita kobarkan. Betul. Oke. Dan memang kalau masalah kita punya semangat juang itu tidak akan mundur saya lihat karena banyak sekali pesan-pesan yang ditorehkan untuk kita semua. Aslinya itu kalau dari kita ini di Bugis Makassar kan aslinya itu. Kita punya nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai perjuangan. Karena ada orangnya masalahnya itu luar biasanya. Ada orang yang menonjol dengan nilai-nilai yang diterapkan itu. Tapi yang paling penting itu apa sih yang nilai kejujuran kayak lebih penting ataukah nilai kan kalau kita lihatlah nilai kejujuran sekarang juga sudah tergerus lah. Benar kan deh. Banyak sekali orang menyoroti sekarang jujur. Ada tidak imannya itu? Kenapa dia bisa korupsi dan lain sebagainya? Ini kita melanjutkan ke pesannya konteks dalam pelestarian budaya. Nah, itu pesan-pesan itu sampai tidak ya kalau dalam konteks media sosial itu? Ini yang menjadi peran sentral dari media digital hari ini. Harusnya aktif mempromosikan, menyampaikan nilai-nilai ini. Kalau Kanti tadi bilang apakah kejujuran yang penting, sebenarnya tidak ada yang saling depan dan terbelakang, tidak ada. Karena para tokoh-tokoh yang pernah hadir, katakan Sultan Hasanuddin, menonjol dengan apa ya, sempurna dengan nilai-nilai itu. Ketegasan ada pada diri beliau, semangat perjuangan, kejujuran, keberanian. Jenderal Yusuf Karempati Ngalowang dan lain sebagainya sampai hari ini kita bangga. Betul. Ada kebanggaan dari nilai-nilai yang mulia ini. Bukan hanya dari Jawa tapi Sulawesi juga punya. Sulawesi gitu. punya kan. Kita punya sejarah panjang Ilagaligo misalkan. Iya betul. Bangsa Makassar ini bangsa yang besar. Dengan sejarah panjang yang sangat luar biasa. Walaupun kita duplikatnya tidak ada sama kita tapi ada di luar ya. Di Leiden sana kan. Belanda ya. Harusnya sebenarnya kita orang Sulawesi itu yang punya begitu. Hanya kenapa kita paling belakang mendapatkan itu. Benar kan? Oke. Baiklah. Nah, bagaimana perubahan digital itu mempengaruhi keberlangsungan tradisi di budaya lokal kita saat ini? Iya. Menurut saya ini sangat berpengaruh Kanti, perubahan daripada media digital ini karena banyak sekali produk-produk budaya ya, makanan, tari misalkan, atau tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat itu banyak tergerus nilai-nilai substansinya kalau masuk di media digital. Sehingga sebenarnya harus ada kayak trik khusus atau pelatihan khusus supaya dalam produk budaya atau karya yang ditampilkan di media sosial, platform media sosial itu tidak hilang nilai-nilai substansinya. Karena banyak yang hilang nilai-nilai substansinya, kan? Itu yang menjadi problemnya itu. Kalau bilang hilang ditakut dugang. Iya. Benar-benar. Apanya itu yang hilang itu ya yang kita pertanyakan ya. Nah, kalau dari Yaya sendiri menganggap bahwa nilai budaya yang hilang atau tergerus itu apa saat ini yang semua kah nilai atau masih adakah generasi-generasi kita yang memang masih menganut pesan orang tua kita? Kayak Yahya sendiri kayaknya masih menjaga itu berarti masih dipegang itu. Masih saya pegang Kak. Kalau saya pulang ke daerah kampung misalkan Contoh kampung ya, halaman, tidak saya mendekat sama kakek atau nenek atau orang-orang tua untuk bertanya tentang sejarah. Nah, karena kan di situ ada papasan, ada nilai, ada nasihat yang membuat kita ini ternyata seperti itu kehidupan masa lampau. Nah, itu yang kurang. Bertanya tentang papasan itu yang kurang di generasi hari ini. Malas bertanya, malas belajar. Saya masih malas baca Ganti.
Saya masih menjaga yang kayak begitu. Karena kita semacam hidup kalau kita dikasih nasihat dan saran-saran seperti itu. Papasan. Suka aku juga. Supaya tidak dilupa itu pesan-pesannya orang tua. Benar, Walaupun mungkin kita tahu, tapi biasa kadang-kadang dia bilang dilupa ki apa nak pesankan ki. Itu Ya. yang kadang-kadang kita lupa. Namanya manusia ya, tidak luput dari luput dari ingatannya yang ingat-ingat kadang-kadang lupa begitu ya. Benar gak? Misalnya hari ini kan, katakanlah yang mengalami penurunan hari ini seperti di generasi muda ya, katakanlah budaya membaca. Ya itu tadi. Nah, Oke. kita kan lebih banyak terpapar ini sama konten-konten, ya saya agak keras menyebut saya konten-konten receh di media sosial, platform media sosial kan di situ tidak ada kedalaman ilmu di situ. Nah sementara kita kebanyakan tiap hari mengkonsumsi itu, bayangkan paparan itu yang masuk kepada pikiran kita, itulah yang membentuk cara pandang kita. Iya. Sementara di buku lah sebenarnya pembentukan karakter dan cara pandang yang lebih bagus. Tokoh-tokoh pendahulu kita, Bung Hatta, Soekarno, hidup dari bacaan-bacaan besar. Anak muda hari ini apa? Gadget, Bener. gamers, ya. Bener kan? Iya dong. Dia sudah kurang bersosialisasi. Ya. Kurang, kalau dipanggil satu kali namanya apa? Ya. Iya, main game saja. Ya, 2 kali, 3 kali lempar gamenya. Canda. Oke, baiklah. Bicara tentang budaya yang kita kenal saat ini, karena apakah ada budaya yang makin dikenal luas karena adanya media digital? Adakah yang terkenal? Papasan mungkin atau apa yang terkenal dalam media sosial digital saat ini? Banyak sekali ganti. Apa itu contohnya mungkin? Misalkan produk budaya kan ini kan banyak. Makanan, musik, seni, nilai-nilai, karya seni, cerpen dan lain sebagainya. Contoh misalkan yang terkenal karena media digital ya makanan kita, kuliner. Coto. Terkenal di luar tuh. Iya, Coto Makassar. Coto Makassar. Iya, tahu. Luar biasanya. Coto Bagada. Coto Bagada. Coto apa? Songkolo Bagada enggak? Songkolo Bagada. Palu basah. Jalangkote. Sutra. Oh iya. Nah, gitu-gitu Kak. Banyak sekali terkenal karena media digital itu. Ya. Oke. Nah, apa tantangan utama dalam mengangkat budaya lokal ke ranah digital? Iya. Sebenarnya tantangan utamanya banyak sekali Kak. Kalau kita bicara tentang tantangan utama, karena yang paling penting kalau karya seni saya lihat sejauh ini, produk budaya itu selalu tergerus nilai-nilai substansinya lagi-lagi kalau masuk di media digital. Oke. Ini pesan yang harus kita dalami sama-sama pelajari, bahwa penting ada semacam taktik khusus atau pelatihan yang berbasis kebudayaan supaya apapun yang ditransformasikan, karena kita tidak akan bisa survive karena era hari ini ada 2 kanti untuk kita bisa survive, adaptasi dan antisipasi. Antisipasi, oke. Nah, kita tidak cukup hanya adaptasi kepada media digital, kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan karena perubahan ini kan cepat sekali. Iya. Nah ini dua konsep kebudayaan hari ini yang harus kita pegang, adaptasi dan antisipasi kalau kita mau terus survive. Karena era hari ini adalah era media digital, adaptasinya di situ, tapi antisipasinya kita harus banyak baca, literasi dan sebagainya karena perubahan begitu cepat jalannya. Iya, karena memang sekarang orang itu kan kita punya budaya siri. Iya benar Kak. Media sosial itu sudah kayaknya biar mau cerita apapun itu di media sosial. Tidak ada Tidak ada mi sirinya, tidak ada mi kontrolnya. Tidak ada kontrol Kak. Iya. Itu persoalannya hari ini. Iya, dan kayaknya ibu-ibu tuh menceritakan untuk dia punya pribadi tuh segampang itu begitu. Sedangkan kita yang orang-orang dulu, siri ku deh. Iya. ada itu sifat malu tak, apalagi ada itu namanya hal-hal yang receh yang kita tadi bilang. Benar Kak. Apakah siri-siri? Hampir bilang tidak ada kayak pegangan nilai Kak toh hari ini. Itu yang dibilang banyak-banyak pegang siri deh. Ya, Gitu. harus dalam kondisi yang sangat bebas hari ini, kita harus pulang kepada nilai-nilai inti kita. Iya. Papase.
Begitu kan. Oke, baik. Wah. Oke, bicara tentang tantangan. Apa tantangan utama dalam mengangkat budaya lokal? Karena digital tadi sudah kita bahas tadi tantangannya bahwa memang kita harus punya budaya sendiri dan lain sebagainya. Nah, tantangan ini lebih banyak dari sisi apa nih? Dari sisi pelaku budayanya atau dari sisi masyarakat itu sendiri? Sebenarnya kalau tantangan ini kedua-duanya sih Kak. Dalam pelestarian budaya ini melalui media digital dua ini berpengaruh penting. Tapi kita lihat masyarakat kita kan itu kadang kurang peduli dengan pengembangan kebudayaan melalui media digital. Contoh misalkan Kota Makassar ya. Di Kota Makassar kan ini kita kekurangan katakanlah ruang terbuka hijau. Oke. Pernah kan disampaikan Kota Makassar ini sebagai kota dunia misalkan ya. Itu menjadi slogan yang menspirit perjalanan pemerintahan hari ini. Prasyarat menjadi kota dunia itu harus paling minimal punya ruang terbuka hijau sebanyak 30%. Bagaimana teman-teman kota kita di Makassar hari ini kan kurang. Yang kedua, banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan yang terjadi di Kota Makassar itu sipil masyarakat sangat kurang berantusias. Contoh? Banyak. Banyak misalnya di Benteng Rotterdam kan baru-baru ini diadakan kemarin ada festival kebudayaan MIWF Makassar International Writer Festival itu yang mengundang penulis-penulis dari luar. Hadir mereka di situ tapi banyak antusias. Cuma kita melihat secara umum masyarakat kurang peduli. 31 Mei tanggal berapa ya? Baru-baru ini Kak. Hari ini kan 2 Juni kayak ini. Iya. Nah. Jadi acaranya itu Pak Akbar ya ini. Iya, bukan 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Baru selesai tadi malam. Baru selesai tadi malam. Oke. Jadi kalau bicara tentang tantangan Kak, masyarakat hari ini kurang peduli dengan produk budaya dan pengembangan kebudayaan itu menjadi persoalan. Yang kedua tadi tantangan dari sisi pelaku budaya, ini hebat sekali nih Kanti. Saya lihat ini katakanlah pelaku budaya ini kan seniman, budayawan misalkan yang mencipta karya. Produk budaya, hasil pikiran. Banyak sih produk budaya, hasil pikiran itu kan seperti cerpen, novel, puisi. Yang fisik-fisiknya kan ini ada identitas kita ini di Benteng Rotterdam, Benteng Sombong kan itu fisik semua. Nah ini kita masuk kepada proses penciptaan karya misalkan seniman yang melukis, penyair yang menulis puisi, menulis cerpen dan lain sebagainya. Seniman-seniman kita di Kota Makassar ini pada umumnya Sulawesi Selatan itu memiliki prinsip tersendiri yang tidak gampang disentuh. Jadi eksklusif mereka. Jadi tantangan pengembangannya di situ. Padahal era hari ini harus ada ruang kolaborasi di antara kedua ini untuk mengembangkan kebudayaan dan memajukan kebudayaan kita. Jadi dari masyarakat kurang peduli, dari pelakunya sendiri menutup diri. Kebanyakan saya lihat begitu Kanti. Itu juga tantangannya yang paling besar juga. Iya Kak. Maunya itu anak muda kayak kalian itu harus maju ya sekarang menggantikan regenerasi walaupun belajar dari mereka juga yang lebih tua gitu benar, ya. benar. Oke, ya kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Oke Kanti. Hai jari jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu. Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak. Otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dan kita masih berbincang bersama Yahya sahabat Yahya ya. Dia bilang tadi Yahya begitu ya. Iya, apa Dek? Ya ganti. Yahya, oke. Masih bersama Yahya sahabat budaya dan kita bicara tentang pelaku seni. Apakah ada contoh dari pelaku seni itu sendiri atau budaya lokal kita yang berhasil memanfaatkan platform digital e-commerce, YouTube, TikTok dan lain-lainnya untuk mempromosikan budaya kita saat ini? Kalau kita melihat hari ini banyak sekali Ganti. Jadi ada dua ini yang saya amati. Anak muda yang secara mandiri mempromosikan itu. Tapi yang paling penting produk-produk budaya ini banyak disosialisasikan sama komunitas-komunitas seni. Komunitas budaya yang ada di Kota Makassar. Banyak komunitas itu Ganti. Melalui Makelong juga ada ya menyanyi. Ya, Sinrili juga. Tapi ada dari Kalimantan juga ya. Iya Kak. Sekarang itu saya sedang lihat di platform TikTok itu dia aktif ya. Terus dia kayak semacam Sinrili juga sebenarnya tapi gitar atau apa tapi dia dari sana dia promosikan di live langsung. Bahkan penontonnya banyak. Alifi salah satu juga musisi kita di Sulawesi Selatan yang aktif di platform TikTok. Alhamdulillah. Tahu Alifi? Oh iya. Narsum saya biasanya. Dia live dan alhamdulillah dia berkolab dengan para teman-temannya dan dia menyanyikan lagu budaya kita suku Makassar itu sendiri. Ini melalui TikTok tadi? Iya, TikTok ada live-nya biasa. Saya sempat scroll biasa ada. Iya, oke. Dan ini itu juga kelong atau menyanyi juga salah satu budaya kita ya? Ya, benar Kak. Itu salah satu yang dipromosikan. Nyanyian ya. Kalau Sinrili ada tidak toko kita? Ada di Kota Makassar saya lihat. Ada namanya Denrate. Oh iya Denrate tahu. Itu kan asik sekali. Oh iya, yang ada sedikit-sedikit ya. Dia menggambarkan itu bagaimana dirinya berjalan tanpa sendal. Dia memakai baju hitam. Jadi betul-betul menggambarkan simbol budaya, simbol kita. Iya. Itu kan semua metafor itu kita lihat itu kan. Itu contohnya. Itu contohnya. Itu kan salah satu bentuk promosinya kalau di syuting ini Sinrili-nya musiknya sudah jalan ya. Itu identitas kita. Dia pakai baju-baju hitam kan itu simbol kita. Kajang misalkan budaya Kajang. Tidak pakai sandal itu juga budaya Kajang. Sesuai itu kata. Dia datang tidak pakai sandal. Secara tidak langsung kan sudah terpromosikan ini. Saya pernah menjadikan dia seorang narasumber di sini. Mantap. Sama Kurniawan ya. Iya. Ada pernah datang. Oke, baik. Oh iya, saya tahu namanya. Ada salah satu seniman juga. Fadli. Oke. Dia beberapa komunitasnya fotografi dan lain sebagainya itu biasa. Oke. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut di belakang layar ya. Ini salah satu contoh platform yang mereka gunakan untuk memamerkan atau mempromosikan budaya kita ya. Nah, apa strategi yang sebenarnya mereka gunakan untuk mempromosikan budaya kita melalui beberapa platform ini? Kalau saya lihat dan amati strateginya yang paling utama dari pelaku budaya semua ini, yang kuat di mereka itu literasi. Karena di literasi ini kan kita punya sumber bacaan. Informasi. Katakanlah misalkan yang aktif membaca tentang Ila Galiko kan di situ banyak nilai-nilai. Nah, itu kan bisa dikembangkan melalui karya seni. Nah, di situlah satu. Yang kedua ini kesadaran tentang bahwa hari ini kita bisa hidup, survive, bertahan karena media digital. Jadi memang mau tidak mau pelaku budaya ini harus punya transformasi daya adaptasi untuk paling tidak memiliki platform media sosial. Disitulah mereka harus perkenalkan dirinya. Iya, oke. Strateginya harus seperti itu ya. Harus begitu kan. Oke, baik. Nah, bagaimana peran generasi muda? Walaupun tadi kita di awal sudah membahas banyak tentang generasi muda dan juga ini UMKM dalam membawa budaya ke ranah ekonomi digital. Ya, tadi kita sempat menyinggung Jalan Kote dan kawan-kawannya. Apa ini ya peran mereka? Apalagi generasi muda juga dan UMKM ini. Jadi pertama yang harus disadari sama generasi muda ini harus ikut melestarikan budaya.
Oke. Karena di pelestarian budaya di sini ada semacam pelestarian nilai-nilai dan disitulah kehidupan kita, lingkungan kita yang ikut dilestarikan dan secara tidak langsung disitulah jati diri dan identitas kita sebenarnya. Kita tidak boleh hilang dari pusaran ini. Sehingga mereka harus masuk misalkan di dunia kuliner, di dunia kuliner katakanlah yang makanan-makanan ini kan Kak, dikembangkan keluar melalui media digital ini. Misalkan sutra kita, tenunan kita dikembangkan. Karya-karya seni seperti musik juga dikembangkan. Semua generasi muda yang kedua harus aktif berkarya. Melalui media digital. Gitu, Kak. Itu susahnya. Itu susahnya. Tapi ada peluangnya loh Kak. Oke. Dan banyak ya sekarang yang kita lihat dari generasinya kita sendiri ke bawah itu banyak ya seperti itu di era digital saat ini. Alhamdulillah banyak sekali Kak. Bahkan yang sebenarnya yang menghidupkan ini kita skop Makassar ya, yang menghidupkan kebudayaan kota Makassar ini itu melalui lebih banyak saya amati melalui komunitas. Di komunitas ini kan lebih mudah, lebih gampang berjejaring di dalam. Misalkan di kota Makassar yang baru-baru ini MWF, luar biasanya kita ini kan semacam menjadi kebanggaan karena kan dia jejaringnya sampai internasional. Nah, ini salah satu identitas kita. Kebudayaan kita terpromosi melalui ini. Nah, di sini juga kemarin saya lihat banyak kuliner-kuliner terpromosikan. Jadi yang turis-turis yang berdatangan ini melihat makanan-makanan khas kota. Jadi aktif melakukan kegiatan juga Kak, aktif berkarya, aktif melakukan kegiatan dalam hal untuk melestarikan kebudayaan kita. Oke, iya. Oke. Baik, nah kalau bicara lagi tentang UMKM pastinya menyangkut dengan usaha ekonomi. Apa bentuk usaha ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan dari tradisi lokal di Sulawesi Selatan? Ya, contoh Makassar, Palu Basah, Songkolo Bagadang. Kita kan ini yang misalnya dari Makassar kalau keluar kata tidak afdol rasanya itu kalau kita 1 hari 2 hari tidak makan coto misalkan. Nah itu salah satu bentuk promosi di luar. Sutra tadi kita bilang. Sutra juga pengembangannya melalui media sosial. Intinya harus masuk dan diadaptasikan melalui media sosial. Dan sekarang itu anak-anak muda banyak yang bikin alat tradisional kayak sindrili. Itu mereka jual. Benar Kak? Ada begitu ya? Ada yang begitu karena hal-hal yang tradisi hari ini itu memiliki keunikannya tersendiri. Misalkan kita lihat orang yang bermain sindrili, itu kan memantik orang dengan rasa ingin tahu tinggi apa sih itu. Nah dari situlah orang tertarik untuk menikmati, memiliki, mengalami. Secara tidak langsung kita ikut melestarikan budaya melalui itu. Dan ekonomi mereka alhamdulillah juga terbantukan dengan adanya itu ya. Terbantukan. Karya mereka itu. Bahkan saya sempat ada narasumber yang datang, saya lupa namanya. Beliau itu membuat sebuah karya itu dalam bentuk karya apa ya? Dia buat mungkin saya lupa dari bahan apa ya, tapi yang intinya dari bahan bekas. Dan itu ada semacam lidi-lidi yang dia rangkai hingga membuat rumah tongkonan Toraja. Itu unik kan? Iya. Dan saya tertarik untuk membelinya. Itu salah satu juga membangkitkan ekonomi kreatif ya. Benar. Mungkin yang kita bilang cintai dulu lah kita punya gitu ya. Masa mau kalah. Karena pada dasarnya produk budaya juga kebudayaan kan tidak lepas dari selalu nilai-nilai estetiknya. Selalu ada keindahan di situ. Nah keindahan inilah yang terpancar sehingga kita ingin memiliki. Betul. Cantik dilihat. Mau Kak deh. Walaupun harganya di bawah standar karena kekeluargaan itu. Dia jualnya labelnya segini, kita belinya di bawah, boleh nggak Pak? Oh boleh nego. Yang penting adalah dilihat gitu ya. Oke. Baik, bicara mengenai ekonomi tadi UMKM sudah, terus ekonomi kreatif yang ada. Nah, apakah ada kolaborasi yang bisa dilakukan antara pelaku budaya dan pelaku bisnis digital saat ini? Oke. Kanti, pertama untuk kita bisa hidup dan bertahan hari ini. Tadi saya bilang adaptasi dan antisipasi kata. Tapi untuk mengikat semua ini yang pertama adalah, yang paling penting adalah kolaborasi.
Iya, Kita tidak bisa berkembang mencapai tujuan yang besar kalau kita hari ini tidak berkolaborasi. Kebanyakan hari ini kan kita suka jalan-jalan mandiri karena ada ego yang kita pegang dan lain sebagainya. Tapi kunci untuk kita bisa mencapai tujuan yang besar adalah kolaborasi. Sehingga pertanyaan tadi itu kolaborasi intinya ini supaya kita bisa mengembangkan, melestarikan dan memajukan kebudayaan kita melalui media digital. Iya. Itu juga sih. Memang sekarang harus diturunkan egonya. Tapi susah gitu Kak. Aduh, harus belajar pesannya orang tua dulu ya kalau begitu ya. Ya. Karena ada nilainya gotong royong. Benar. Iya. Itu yang mulai hilang hari ini. Itu yang di Bugis itu kita nggak mapalete bola. Oh, luar biasanya itu Kak. Itu kan tradisi yang gotong royong yang harus kita pegang sebenarnya. Contoh misalkan kan ada dua pasangan yang jatuh cinta masuk ke dunia pernikahan, tapi satu kampung yang ikut bekerja. Cocok ya, iya. Artinya ada nilai gotong royong di dalam situ toh. Nah itu salah satu identitas kita itu di Bugis Makassar. Yang hari ini mulai kurang, apalagi masuk di kota-kota kan kita sudah hidup individu-individu. Itu jam jauh-jauh mau lebaran orang tuh kayak Idul Adha begini, bikin kue itu orang di kampung. Bersama-sama itu. Sama-sama itu gantian nanti di rumahnya ya. Biasanya di rumahnya Kanti. Biasanya lagi di rumahnya Nur. Cocok kita jadi ganti-gantian gotong royong. Bener kan? Ya, itu yang masih ada sampai saat ini di kampung. Masih ada Kak? Iya. Di kota iya. Nah ini di kota yang kurang. Karena kan kita di sini masyarakat urban, orang berdatangan, datang kerja. Untuk apa ngurusin begitu, mending hidup sendiri toh. Hidup sama keluarga. Beli lagi. Iya, beli lagi. Oke. Baik, kita jeda lagi dulu Yaya kembali sesaat lagi ya. Iya Kak. Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Yaya di siang hari ini. Baik Yaya, bicara tentang tadi pentingnya dukungan juga pemerintah yang harus kita tahu ini terhadap komunitas kita. Apakah ada atau sejauh mana pentingnya dukungan komunitas dan pemerintah daerah? Oke, silakan ya. Sangat penting Kanti. Oke. Komunitas yang hari ini kebudayaan kita alhamdulillah saya amati ternyata lebih banyak dikembangkan mulai komunitas-komunitas. Ada komunitas seni, komunitas menulis, komunitas-komunitas yang menggiati sastra, pengembangan diri. Itu banyak sekali di Kota Makassar. Ini yang menjadi kesyukuran. Namun yang menjadi katakanlah permasalahan mendasar perhatian terhadap pemerintah. Nah, ini kan selalu menyangkut kalau kita bicara tentang politik bagaimana kan Tidi? Kita mau keras membahas, mengkritik, bahaya juga. Tapi harus disampaikan bahwa pemerintah harus ikut andil untuk mengembangkan kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan misalkan ya, di dalam kan ada nilai-nilai penting. Nah kalau ini tidak dikembangkan, kita akan hilang dari kehidupan kita. Jadi persoalan mendasar. Nah bagaimana caranya? Keterlibatan pemerintah harusnya paling tidak pemerintah harus menyediakan ruang. Begitu Ganti. Misalkan di Kota Makassar kan ini kita kekurangan. Nggak ada ruang pameran, nggak ada galeri. Padahal kita kan belajar dari media-media itu semua. Nah andai kata ini ada, misalkan contoh ada taman. Saya selalu membayangkan kondisi itu di luar Makassar, katakanlah Jogja ya kan ya. Kita merasakan itu sudut-sudut setiap tempat di sana itu semangat belajar tinggi,
menjadi tempat perdiskusian, lahirnya karya-karya, produk-produk kebudayaan ini kan keren. Di Kota Makassar kan ini yang ada hanya kebisingan, kemacetan, tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Tapi untuk mengimbangi ini harusnya pemerintah menyediakan ruang supaya anak muda ini dan kita semua punya alternatif. Nah, alternatif untuk kita menikmati taman hiburan, ada kegiatan-kegiatan kesenian, kebudayaan di situ kita bisa belajar lagi, mengembangkan diri kita, potensi kita. Jadi keterlibatan pemerintah harus kuat hari ini. Saya kayaknya agak down itu ya. Pasti kita juga. Bener kan? Ya, gitu deh Kanti deh. Oke, apa langkah pertama yang bisa dilakukan masyarakat awam untuk ikut melestarikan budaya secara digital? Ini yang harus kita tahu juga nih. Iya. Jadi sebenarnya para seniman ini harus punya bahasa seni atau misalnya para budayawan ya harus melahirkan produk karya kebudayaan, karya budaya. Harusnya ini bahasanya lebih populer lagi. Supaya masyarakat ini punya semacam jembatan. Karena kadang-kadang kan karya-karya ini tinggi bahasanya. Tidak populer. Sehingga maksudnya begini, sehingga masyarakat itu menganggap bahwa produk budaya atau produk seni itu dia tidak masuk dan berbeda dengan kehidupan sosial. Padahal karya seni, karya budaya ini menceritakan tentang kehidupan sosial, tapi masyarakat sendiri tidak menganggap itu bagian daripada kehidupannya. Nah, jadi harusnya bahasa karya yang hadir ini lebih lebih gampang lah diterima kepada masyarakat. Sehingga dari situ timbul kesadaran masyarakat bahwa ternyata ini kehidupan kita ini yang diceritakan, lingkungan kita ini yang diceritakan. Karena kan pada dasarnya produk-produk budaya ini menggambarkan tentang situasi kehidupan sosial. Lingkungan kita, jadi kehidupan manusia yang diceritakan di situ. Sementara masyarakatnya sendiri tidak menyadari bahwa mereka lah yang diceritakan di dalam karya itu. Oke. Ini jadi masyarakat awam tuh harus ikut ya melek begitu digital. Benar Kak. Jangan hanya scroll TikTok, belanja online. FB Pro Kak. Oh apakah lagi istilahnya itu? Itu Mi Jojo Mi, tapi jarang. Oke, nah bagaimana mereka bisa memulai meski tidak punya latar belakang seni atau bisnis ini? Ya, artinya kita memandang ini bahwa latar belakang seni dan bisnis ini bukan sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Ini satu kesatuan. Sehingga semua elemen misalkan para komunitas, anak muda, pemerintah, pegiat media sosial yang aktif menyosialisasikan ini tentang kebudayaan melalui media digital, itu harus menyampaikan bahwa ini menceritakan tentang diri kita. Ini menceritakan tentang kehidupan kita. Jadi begitu itu kan siklusnya. Oke. Ini menceritakan budaya kita begitu di Sulawesi Selatan ya. Supaya timbul kebanggaan dari situ. Cocok ya. Bagaimana sebaiknya kita memproduksi konten budaya agar menarik tanpa menghilangkan nilai aslinya ini? Kalau yang saya pikir-pikir di sini Kak, memang agak sulit. Banyak sekali karya-karya atau tradisi kita secara lokal itu masuk di media digital itu banyak nilai-nilai substansi yang tergerus. Jadi harus ada langkah taktis, harus ada pelatihan khusus supaya nilai-nilai ini tidak hilang meskipun masuk kepada media digital. Nah ini tanggung jawab semua elemen pemerintah dan semuanya lah. Masyarakat juga ya. Masyarakat gitu juga. Ya. Apakah ada peran media seperti radio, podcast, dan video pendek dalam edukasi budaya itu sendiri? Justru di sini lagi intinya kan Tih. Saya kan melihat ini RRI ini berdiri sejak tahun 1945. Iya betul. Media radio paling pertama di Indonesia. 11 September. Ya, artinya punya sejarah panjang. Yang paling penting kan dua di sini yang menjadi gerakan utamanya sebagai penyampai informasi dan pendidikan. Ya. Artinya ini kan RRI sudah menjadi semacam produk budaya. Jadi sungguh RRI ini adalah produk budaya. Karena hasil pemikiran, di sini kita mengembangkan pemikiran, mengembangkan informasi dan bahkan mengembangkan kebudayaan kita melalui RRI. Jadi pada dasarnya
media digital, platform media sosial sangat berpengaruh penting dalam pengembangan pelestarian kebudayaan kita, termasuk pemajuan kebudayaan kita. Itu Mi juga salah satunya didatangkan Ki juga ke sini. Oke, ya tambah terasa kita sudah di akhir podcast kita. Nah, apa harapan Yaya sendiri untuk generasi sekarang ini dalam merawat dan mengembangkan budaya melalui teknologi digital? Harapan saya Kanti sebenarnya banyak sekali, tapi singkat saja. Iya. Pertama, saya meresahkan generasi hari ini itu kurang membaca Kanti. Saya resah sekali kalau kita kita terpapar dengan media sosial, platform media sosial. Tidak salah sebenarnya karena zamannya, tapi banyak sekali konten-konten receh yang menjadi sampah di pikiran kita. Kita tidak bisa melihat generasi-generasi unggul hari ini dari sisi acanya misalkan, karena kurang membaca. Dari sisi kejujuran, keberanian misalkan, karena banyak sekali di media sosial konten-konten itu yang menggerus nilai-nilai inti kita. Jadi dikurang-kurangi lah itu. Yang didorong adalah banyak membacanya, literasinya. Karena membaca kita akan terhubung dengan dunia. Membaca pada dasarnya akan membuat kita bisa mengenal diri kita, mengenal lingkungan kita, mengenal jati diri kita, sejarah kita. Dan dengan pijakan ini kita bisa menatap masa depan. Itu satu. Oke. Itu yang kedua? Yang kedua, kita harus menyadari hari ini bahwa Bugis Makassar adalah bangsa yang besar. Itu yang menjadi kesadaran utama. Sultan Hasanuddin unggul dengan keberaniannya. Jenderal Yusuf unggul dengan keberanian, ketegasannya. Kareng Pattingalawan dengan kepintarannya, kecerdasannya. Bayangkan Kareng Pattingalawan ini abad-abad ke-17 itu bisa mendatangkan globe yang bola dunia itu Kak. Nah, ini menandakan bahwa Bugis Makassar sangat sejahtera di abad-abad itu. Adakah tidak anak muda yang tahu hari ini? Kalau tidak berarti memang kita sudah hilang dari sejarah kita. Nah, kalau kita tahu ini bahwa kita sudah terkonek loh dengan dunia si abad-abad yang lampau begitu. Nah, ini kan kita bisa peroleh dengan membaca. Itu yang kurang. Jadi generasi muda hari ini dan semua kalangan harus menyadari bahwa kita unggul dari sisi keberanian, warani. Ada orangnya Sultan Hasanuddin, Jenderal Yusuf, Aca, Kareng Pattingalawan, berjaya juga di situ. Ada orangnya juga. Sugi, Pak JK misalkan. Nah, kita lihat hari ini kan ada orangnya juga. Artinya dengan nilai-nilai inti ini kita harus menyadari bahwa kita pernah unggul di sini. Nah, itulah yang harus dikembangkan oleh semua elemen komunitas, termasuk pemerintah harus menghidupkan di sini. Karena apa? Ada kebanggaan dari nilai-nilai inti ini. Lagi-lagi semua basisnya literasi, membaca. Untuk pengembangan itu yang kedua, yang paling penting untuk kita bisa survive, adaptasi. Tidak cukup hanya adaptasi, karena memang eranya media digital, kita harus adaptasi. Tidak cukup hanya di situ, kita harus mengantisipasi. Karena perubahan begitu cepat hari ini, kita harus mengantisipasi dengan apa lagi? Dengan membaca. Dan untuk kita mencapai tujuan yang lebih besar lagi harus kolaborasi. Bersama-sama semuanya. Memajukan kebudayaan dan melestarikan kebudayaan kita. Oke, baiklah. Terima kasih untuk narasumber saya yang sudah hadir di podcast kita hari ini, yaitu Andi Yahyatullah Muzakir SE. Beliau adalah salah satu juga bergerak di Komite Sastra Dewan Kesenian Sulsel. Topik kita pelestarian budaya melalui ekonomi digital. Mudah-mudahan acaranya ada manfaatnya dan didengarkan oleh generasi kita berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ki. Kena lampu merah lagi. Maju terus saja biar cepat. Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus. Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau. Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita. Alah, cuma sebentar aja kok.